Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan pengalaman mistis dari sekelompok pendaki Gunung Semeru. Kisah ini dialami oleh Adit dan Daniel ketika melakukan pendakian ke gunung itu. Jadi di pendakiannya itu mereka ini sempat bertemu dengan seorang pendaki, dan pendaki itu juga sempat menitipkan sesuatu pada mereka berdua. Awalnya mereka berdua nggak tahu apa-apa, dikiranya itu pendaki gunung juga. Tapi setelah sehari sepulang dari Semeru, si Adi dapat kabar dari pihak Semeru kalau ternyata pendaki yang mereka temui itu ternyata. Kira-kira siapa dan kenapa sama pendaki itu? Sampai-sampai pihak pos menghubungi Adit. Untuk cerita lebih lengkapnya silakan simak video ini sampai selesai. Good night. Awal cerita, waktu itu si Adit ini tiba-tiba pengen banget naik gunung. Karena waktu itu dia ini lagi jenuh banget sama pekerjaannya di rumah. Kegiatan mendaki gunung memang sudah menjadi hobi bagi Adit. Daripada stres mikirin pekerjaan terus, akhirnya dia berniat untuk refreshing dan pergi ke Gunung Semeru. Dia menghubungi teman dekatnya yang udah biasa mendaki bareng. Sebut aja temannya itu adalah Daniel. Di dalam telepon, Daniel tanya, emangnya mau mendaki kemana? Dan Adit bilang mau ke Semeru. Hah? Ke Semeru? Yakin? Aku gak ada persiapan apa-apa loh. Santai aja Nil, aku juga gak ada persiapan. Gak usah dipaksa ke puncak, cuman buat refreshing aja. Boleh lah, tapi jangan waktu deket ya. Aku masih harus nyelesain tugas. Daniel ini memang sedang kuliah, sedangkan Adit udah punya usaha sendiri. Ya meskipun kecil-kecilan. Kemudian mereka merencanakan pendakian ke Gunung Semeru dan memutuskan berangkat minggu depan. Jadi masih ada waktu 1 minggu untuk persiapan. Sehari sebelum hari keberangkatan mereka bertemu di tongkrongan untuk prepare alat yang akan dibawa besok. Di situ Daniel tanya ke Adit, apa perlu dia nyewa peralatan? Karena si Daniel ini memang gak punya peralatan lengkap. Tas carrier aja dia gak punya. Dan biasanya kalau mendaki itu dia nyewa dulu. Untuk menghemat biaya, Adit memutuskan untuk bawa peralatannya sendiri aja. Ya meskipun gak lengkap, tapi setidaknya cukup lah kalau dipakai buat berdua. Singkat cerita, berangkatlah mereka ke Gunung Semeru. Waktu itu Daniel hanya membawa tas lapangan biasa dan diisi peralatan pribadi mereka berdua. Sedangkan untuk alat-alat dimasukkan ke dalam carrier-nya Adit. Mereka berangkat menaiki motor. Di jalan, Daniel tanya ke Adit, memang dalam rangka apa dia mengajak ke Gunung Semeru. Dan Adit bilang kalau ini cuman buat refreshing aja. Singkat cerita, sampailah mereka di pos pendakian. Setelah mengurus izin dan segala macam, mereka langsung memulai pendakian siang itu juga. Ada beberapa pendaki juga yang baru saja naik. Adit dan Daniel berjalan jauh di belakang pendaki lain. Di perjalanan, seringkali mereka bergantian menggendong tas carrier yang awalnya dibawa sama Adit. Dan singkat cerita sampailah mereka di Ranukumbolo sekitar jam 5 sore. Karena udah sore, mereka camp dulu nih buat nungguin besok. Dan niatnya Adit mendakinya ini cuma sampai di Kalimati aja. Di Ranukumbolo itu mereka mendirikan tenda dan sesekali menyapa pendaki lain yang juga sedang camp di situ. Keesokan harinya, mereka berdua mengemasi barang-barangnya dan lanjut berjalan menuju ke Kalimati. Di perjalanan mereka ngobrol-ngobrol gitulah biar nggak capek. Sesampainya di area Cemoro Kandang, mereka istirahat dulu dan saat itu nggak ada pendaki lain satupun. Ketika sedang istirahat di Cemoro Kandang, terlihat ada satu orang pendaki yang lagi jalan dari atas. Dan pendaki itu berhenti di tempatnya Adit dan Daniel. Mau naik ya mas? Tanya pendaki itu.
"Iya mas, kita mau naik," jawab Adit. "Kebetulan, saya bareng ya." "Lah, bukannya udah mau turun?" "Belum, saya sendirian, jadi nggak berani." "Oh yaudah, kalau gitu bareng kita aja mas." Di sini, Adit merasa curiga sama pendaki itu. Karena dari cara dia ngomong itu datar banget dan tatapannya seperti kosong. Pendaki itu duduknya cukup jauh dari Adit dan Daniel. "Monggo mas, ini ada cemilan." Masih dengan nada datar, pendaki itu menjawab, "Injih mas, suwun, kulon pun warak." "Ya makasih, saya udah kenyang." Dilihat dari cara dia ngomong, kayaknya pendaki ini sopan banget. Dia selalu pakai kerama inggil atau bahasa Jawa halus. Adit tanya nih ke pendaki itu, "Oh iya mas, sampean namanya siapa?" Ya biar lebih akrab gitu kalau tanya namanya. "Kulo Rizky mas." "Oh mas Rizky, kulo Adit dan ini Daniel. Sampean dari mana?" "Dari Jogja." Adit mikir, oh pantasan kalau ngomong pakai bahasa Jawa halus, soalnya dia kan orang Jogja. Pendaki itu diam aja dan selalu melihat ke bawah. Mukanya datar, dan sejak ketemu tadi, dia nggak ada senyum sama sekali. Daniel berbisik, "Shh, tuh orang kenapa sih? Kok aneh gitu?" "Gak tahu, lagi capek kayaknya." Setelah makan-makan cemilan, Adi dan Daniel melanjutkan perjalanan dan tidak lupa ngajakin Rizky tadi. "Monggo mas, kita lanjut jalan lagi," ucap Adit. Pendaki itu berdiri dan ikut berjalan di belakang mereka berdua. Di perjalanan, mereka ngajakin Rizky ngomong, tapi setiap kali diajak ngomong, jawabannya mesti datar dan cuman sekedar jawab. "Orang ini kok aneh banget sih? Lagi ada masalah apa gimana ya?" batin Adit. Adit gak mau mikirin soal pendaki itu. Ya mungkin sifatnya dia emang pendiam gitu. Mereka terus aja jalan, dan sesampainya di hutan Jambangan, pendaki itu jalannya semakin jauh di belakang. Karena mungkin kecapean, Adi dan Daniel berhenti dulu untuk nungguin pendaki itu. Tapi setiap mereka berdua berhenti, pendaki itu juga berhenti. Seakan-akan dia ini sedang jaga jarak sama mereka berdua. "Mas Rizky, capek kan mas? Kalau capek istirahat dulu aja." Dia hanya menjawab dengan menggunakan bahasa tangan, menandakan kalau dia ini sedang tidak capek. Nah, mulai dari sini Adi dan Daniel merasa semakin curiga sama pendaki itu. Tadi katanya mau bareng, tapi pas udah dibarengin kok malah cuek. Aneh kan? Mereka lanjut jalan lagi dan tidak lupa ngajakin pendaki itu. Dan pendaki itu juga ikut jalan, tapi tetap jaga jarak dari mereka berdua. Singkat cerita, sampailah mereka di Kalimati sekitar jam 12 siang. Sesampai di situ mereka langsung mendirikan tenda. Dan pendaki yang ikut tadi cuma duduk aja kayak tadi. Dia terus ngeliatin ke bawah. "Mas, ngedirin tenda?" tanya Adit. "Iya mas, nanti aja. Saya mau lihat-lihat dulu. Terima kasih ya udah mau bareng," jawab pendaki itu kemudian jalan pergi. Daniel sempat ngedumel nih karena kesel sama pendaki itu. "Itu orang apa bukan sih? Cuek banget dari tadi. Us, jangan ngomongin orang, gak baik. Ya udah ayo masak, aku udah lapar." Akhirnya mereka melupakan soal pendaki itu. Kemudian mereka masak untuk makan siang. Setelah makan, mereka santai-santai di depan tenda. Karena kebetulan waktu itu udaranya sangat sejuk. Mereka menggelar matras di depan tenda sambil tiduran. Dan gak kerasa mereka berdua ini tertidur. Bangun tidur, tahu-tahu waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore dan udara dingin mulai merasuk ke tubuh. Mereka henting-henting pemandangan di Kalimati. Setelah itu mereka kembali lagi ke tenda. "Dit, pendaki yang tadi mana ya? Kok dari tadi gak kelihatan?" "Iya ya, camp di tempat lain mungkin." "Camp di mana? Perasaan dari tadi cuma segini doang pendaki yang ngecamp." "Ya mana aku tahu,
Lanjut ke Arjopodo mungkin. Memang, sore itu nggak begitu banyak pendaki yang camp di Kalimati. Sore itu mereka bikin kopi lagi dan dinikmati sambil menunggu malam. Singkat cerita, malam pun tiba. Adit dan Dani lagi asik dengan perapian di depan tenda. Lalu tiba-tiba, pendaki tadi datang dan ikut nimbrung sama mereka. Loh, Mas Rizky, camp di mana, Mas? Itu di sana. Oh, kirain lanjut ke Arjopodo, Mas. Adit menawari makanan yang tadi udah dimasak. Tapi si Rizky nggak mau. Katanya dia udah makan tadi. Karena kebetulan masih ada air mendidih, dia buatin Rizky kopi. Setelah itu mereka ngobrol-ngobrol gitulah. Dan si Rizky cerita ke mereka berdua. Katanya, dia pernah ke Semeru sendirian. Dan di tengah perjalanan, dia tersesat sampai kehabisan bekal. Tubuhnya udah kedinginan. Dia pengen minta bantuan tapi nggak tahu minta bantuan sama siapa. Tubuhnya udah kedinginan dan kelaparan. Hingga akhirnya dia pasrah dan berharap semoga ada orang yang menolongnya. Mendengar cerita dari Rizky, mereka berdua nggak bisa bayangin gimana seandainya mereka yang mengalami hal itu. Tapi selama mendaki gunung, alhamdulillah mereka ini nggak pernah sama sekali yang namanya tersesat, bahkan sampai kelaparan. Setelah cerita panjang lebar itu, Rizky meminum kopi yang dibuatin Adit. Kemudian dia pamit kembali ke tenda. Mas Adit, Mas Daniel, saya balik ke tenda dulu ya. Terima kasih kopinya. Oh iya Mas, besok kalau sempat kita jalan turun bareng aja ya. Iya Mas, besok saya bareng lagi. Setelah pendaki itu pergi, si Daniel nyenggol Adit. Dit, kamu paham gak apa yang diceritain Mas Rizky tadi? Yang mana? Yang tersesat itu? Iya, kenapa? Gimana dia bisa selamat? Katanya dia tersesat dan berharap ada yang nolongin. Loh, iya ya? Gimana dia bisa selamat? Tapi mereka gak begitu mikirin sih. Ya mungkin aja Mas Rizky ini ceritanya gak dilanjutin. Lagian kalau gak selamat, bagaimana sekarang dia bisa ketemu sama mereka? Karena malam itu suhu semakin dingin, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam tenda dan tidur. Keesokan harinya, mereka bangun. Terlihat sebagian pendaki yang ada di Kalimati udah pada sepi karena pada naik ke puncak. Adi dan Daniel masak makanan untuk sarapan. Sekitar jam 11 siang, mereka berkemas untuk kembali turun. Sebelum turun, Daniel tanya ke Adit. Dit, Mas Rizky kok gak kelihatan ya? Katanya mau bareng. Sampai ke puncak kali. Tapi yang lain udah pada turun. Udahlah biarin. Biar dia bareng sama pendaki lain aja. Kita turun duluan. Mereka berdua bergegas turun. Di perjalanan, tepatnya di area hutan Jambangan, tiba-tiba mereka melihat Rizky yang lagi jalan dari arah hutan. Loh Nil, itu bukan Mas Rizky? Iya, ngapain dia di sana? Adi teriak ke Rizky. Woi Mas, ngapain di situ? Tanpa menjawab, Rizky menghampiri mereka berdua. Dan belum sempat Adit bertanya sedang apa, Rizky bilang, Mas, saya minta tolong ya. Minta tolong apa Mas? Tolong bawakan tas saya sampai ke bawah. Duh, emangnya sampean mau kemana? Iya, nanti saya nyusul. Tolong bawakan tas saya sampai ke bawah. Gak berat kok. Nanti titipin di pos dan bilang ini punya saya. Karena waktu itu Daniel hanya membawa tas kecil, jadi mereka mau bawain tasnya Rizky. Lagian, tasnya juga enteng kalau dibanding tasnya Daniel. Ya udah deh Mas, kita bawain. Nanti aku titipin di pos ya. Iya Mas, terima kasih ya sebelumnya. Setelah memberikan tasnya, Rizky jalan balik ke hutan. Dan anehnya, kali ini jalannya Rizky cepet banget. Kayak gak wajar. Daniel menggendong tasnya Rizky, kemudian lanjut jalan turun. Di perjalanan, mereka ngomongin tentang Rizky. Dit, itu orang kok aneh banget sih? Apa jangan-jangan
dia lagi ritual di hutan. Tahu Nil, udah biarin aja, gak baik ikut campur urusan orang. Tapi Dit, kamu ngerasa gak sih, dari awal ketemu dia ini udah aneh? Iya sih, tapi ya udahlah, biarin aja. Singkat cerita, sampailah mereka di Ranukumbolo. Di sini mereka berhenti sebentar untuk bikin kopi. Setelah itu perjalanan dilanjutkan menuju ke pos. Daniel membawa tasnya Rizky sepanjang perjalanan. Dan sesampai di pos, mereka memberikan tas itu ke petugas yang lagi jaga, sekalian izin turun. Adit yang memberikan tas itu dan bilang kalau ini milik Rizky, pendaki asal Jogja. Kalau udah turun nanti katanya mau diambil ke sini. Setelah semua itu udah selesai, mereka berdua bergegas kembali pulang. Nah, sekitar 2 hari setelah pendakian ke Gunung Semeru itu, tiba-tiba HP-nya Adit dapat telepon dari nomor yang gak dikenal. Setelah diangkat, ternyata yang telepon itu adalah petugas dari pos pendakian Gunung Semeru. Di dalam telepon, petugas itu tanya, "Mas Adit, kita mau tanya tentang tas yang tempo hari dititipin ke pos. Mas nemu tas itu di mana?" "Nggak nemu pak, itu saya dititipin sama pendaki asal Jogja." "Sampean ketemu sama pendaki itu di mana?" "Iya, kebetulan waktu itu kita nanjak bareng sampai Kalimati. Emangnya kenapa ya pak?" "Jadi gini mas, kita mau ngasih tahu, tapi kayaknya bakal panjang kalau lewat telepon. Bisa nggak Mas Adit datang ke pos? Sekalian kita butuh bantuan Mas Adit." Dari percakapan itu, Adit udah mikir kemana-mana. Dia mempunyai firasat kalau terjadi sesuatu sama pendaki asal Jogja itu. Karena kebetulan hari itu Adit sedang gak ada kerjaan, dia mau datang ke sana. Lagi pula, jarak dari rumahnya Adit ke pos itu gak terlalu jauh. Dia menghubungi Daniel untuk diajak, dan kebetulan banget hari itu Daniel juga lagi gak ada kesibukan. Hingga akhirnya berangkatlah mereka ke sana. Sesampai di sana, dia langsung menuju ke pos dan mereka dipersilakan duduk di dalam. Nah, di sini petugas memberitahu tentang tujuannya meminta mereka berdua kemari. Bahwasanya pendaki yang bernama Rizky ini belum turun sejak pendakiannya 7 hari yang lalu. Spontan, mereka berdua kaget dong. Kalau 7 hari belum turun, berarti dia mendakinya udah jauh sebelum mereka naik. Secara 2 hari yang lalu Adi dan Daniel ini baru aja pulang. Menurut petugas sih gitu. Karena udah 7 hari nggak ada laporan turun, jadi pihak yang bersangkutan berencana mencari pendaki itu. Takutnya terjadi sesuatu yang nggak diinginkan. Dan berhubung yang pernah melihat keberadaan pendaki itu adalah Adi dan Daniel, jadi petugas minta tolong ke mereka untuk ikut. Tanpa keberatan, Adi dan Daniel mau ikut. Dan karena waktu itu dia nggak bawa perlengkapan gunung, jadi mereka dipinjemin. Berangkatlah mereka naik. Di sepanjang perjalanan, Adi dan Daniel menceritakan pertemuannya dengan Rizky, hingga akhirnya dia nitipin tas ini. Singkat cerita, sampailah mereka di tempat di mana Rizky pernah nitipin tas ke mereka berdua. Adit memberitahukan kalau setelah nitipin tas itu, Rizky jalan menuju ke hutan sana. Dengan cepat, 3 orang masuk ke hutan itu, sedangkan yang lain menyisir area sini. Beberapa saat ketika sedang pencarian, 3 orang yang masuk ke hutan tadi teriak, katanya dia menemukan Rizky. Semua orang langsung menuju ke sana, dan ternyata Rizky ditemukan dalam keadaan yang memprihatinkan. Seluruh badannya kotor, pucat, dan tubuhnya lemas. Peralatan masak tercecer di dekat tenda, dan menurut tim penyelamat, Rizky masih ada kemungkinan hidup. Tim penyelamat langsung menandu Rizky turun. Sesampai di base camp, Rizky langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat agar mendapat pengobatan, dan pihak base camp berusaha menghubungi pihak keluarganya. Pihak pos mengucapkan terima kasih banyak pada Adi dan Daniel karena sudah mau membantu pencarian. Menurut tim penolong, Rizky ini sempat tersesat 5 hari yang lalu dan kehabisan bekal. Entah tersesatnya itu karena apa. Setelah semuanya sudah selesai, Adi dan Daniel kembali pulang. Sebelum sampai rumah,
Mereka berdua ini mampir ngopi dulu sambil membahas tentang Rizky yang penuh dengan kejanggalan. Menurut pihak pos, Rizky ini sudah mendaki sejak 7 hari yang lalu, sedangkan mereka mendaki ke Semeru itu memakan waktu 2 hari. 2 hari yang setelahnya mereka datang lagi buat nyariin Rizky. Berarti Rizky ini udah mendaki ke Semeru 3 hari sebelum mereka dong. Terus 3 hari itu dia ngapain aja? Itu kejanggalan pertama. Kejanggalan keduanya, kenapa waktu itu Rizky nggak ikut turun aja, malah nitipin tas ke mereka? Atau mungkin Rizky yang sama mereka waktu itu bukan Rizky yang sebenarnya? Karena menurut tim yang bersangkutan, tersesatnya Rizky ini kemungkinan udah 5 hari yang lalu. Di sisi lain, sejak bertemu dengan mereka itu Rizky ini gerak-geriknya juga sangat aneh. Dari cara ngomongnya aja, dia ini udah datar banget. Dan kalau diajak ngomong dia mesti natap ke bawah. Tapi entahlah, apapun yang terjadi sama Rizky semoga bisa teratasi oleh tim yang bersangkutan. Dan semoga tidak terjadi hal buruk yang menimpa dirinya. Nah, itu tadi adalah pendakian mistis yang dialami oleh Adi dan Daniel ketika sedang melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Aku pamit undur diri dulu ya. Good night and see you next time.